رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Allah dan terhenti di situ, itu wajib kita cerai-berai. Walaupun Allah mengatakan jangan kamu cerai-berai, cerai-berai itu mesti ada, wajib ada. Jika kita hanya terhenti di tadi, tidak kita cerai-berai dengan orang-orang, tapi kita cerai-berai dengan diri sendiri. Cerai-berai antara lidah dengan batin. Padahal hablillahnya sudah ada, salatnya sudah lengkap, sedekahnya tidak kurang. Bihablillah telah sempurna dia kerjakan secara syariat. Kemudian kita naik lagi secara tarikat. Tarikat ini ada banyak, ada Naqsyabandi, ada Tijaniyah, ada Qadiriyah, ada Taftazaniyah, Syadiliyah. Ini tarikat. Antara tarikat ini, tarikat itu tafarraqu, cerai berai. Jangankan beda tarikat. Nah, Naqsyabandi sama Naqsyabandi bisa cerai berai. Padahal ini sudah tarikat. Jadi kita bahas malah syariat itu cerai-berai lagi. Syafi'i sama Syafi'i itu syariat. Ini tarikat. Naqsyabandi sama Naqsyabandi. Orang luar dengan kita, orang rumah dengan kita, kita dengan diri kita. Cerai-berai. Lidah kita dengan batin kita. Cerai-berai. Lidah mengatakan Allah, lidah mengatakan guru, hati kita mengatakan lain guru. Maka kita cerai-berai. Maka ada kuncinya bagaimana supaya kita tidak bercerai-berai lagi. Allah menegaskan dalam ayat Al-Quran, wa'tasimu billah huwa maulakum. Berpegang teguh kamu dengan Allah. Dianya Allah itu Tuhan kamu. Hakikat namanya. Bihablillah wa asimu bihablillah, i'tisam bihablillah. Ini syariat dan tarikat namanya. Jadi makanya harus lengkap ketiga-tiganya. Syariat mesti ada, tarikat mesti ada, hakikat mesti ada. Sekarang kita mengetahui tiganya itu belum lengkap, belum sempurna pada kita. Makanya kita telah makanya yang kita cari sekarang ini yaitu ketiga-tiganya bisa bersyariat dengan baik, tarikat dengan baik, sehingga sampai kita kepada Allah, kepada hakikat. Jadi yang celaka orang yang mengetahui dirinya belum sampai, dia tidak mau berjalan, berhenti dia di lampu merah. Mengetahui dia dirinya itu kotor, dirinya itu jauh, tapi tidak mau berjalan. Kita ini telah berjalan. Walaupun kadang ada di antara kita yang berjalan masih jalan di tempat. Pokoknya telah berjalan. Ada salih binafsi, ada salih bisyekh, ada dia berjalan dengan dirinya. Walaupun dia bertarikat, namun dia berjalan dengan dirinya, berarti dia jalan-jalan di tempat, berjalan di tempat, jalan di tempat, jalan. Tidak akan sampai dia kepada syekh, apalagi kepada Allah. Dan yang ke-8, nisbah atau bandingannya, itu ibarat roh, karena semua ilmu ini ada nisbah, ada bandingannya. Ilmu nahwu bandingannya, nisbahnya lisan, lidah, fasih dalam berbicara. Kita dari nahwu, akal kita terpetunjuk, dari mantik, lil janani, mantik, nahwi lil lisani, ya, apa namanya, ilmu tauhid tasawuf ini ibarat roh.
Karena fikih itu merupakan af'alul mukallafin. Tauhid itu merupakan i'tiqadul mukallafin. Tasawuf itu merupakan ruhaniyah bainahuma. Fikih berbicara masalah af'al mukallaf, berbicara masalah perbuatan zahir mukallaf, orang yang telah dibebankan hukum oleh Allah kepadanya. Perbuatan zahir ini fikih. Tauhid i'tiqad. Tauhid zahir berbicara masalah i'tiqadul mukallaf. I'tiqad mukallaf. Sedangkan tasawuf ruhaniyah bainahuma. Ruhnya tauhid, ruhnya fikih, inilah tasawuf. Bila mana tasawuf ini tidak ada, maka fikih dan tauhid itu ibarat jasad yang mati, jasad yang tidak bernyawa, tidak ada ruhnya. Maka ketiga-tiga ini mesti ada. Dan yang kesembilan, gaya atau tujuannya untuk menghilangkan syirik dan kenifakan yang tumbuh dalam batin umat. Jadi tujuan atau gaya daripada tauhid tasawuf ini untuk menghilangkan syirik. Syirik yang dimaksud yaitu syirik khafi. Tidak bicara lagi syirik jali. Karena syirik jali pada masa ini telah banyak orang yang tidak ada pada syirik tersebut. Tidak ada orang yang menyembah berhala secara terang-terangan, walaupun ada 1-2 orang. Jadi yang banyak syirik yaitu syirik khafi. Nabi pun bersabda di masanya, beliau takuti syirik khafi, tidak beliau takuti syirik jali. Karena syirik jali itu nyata kesyirikannya. Syirik khafi, syirik yang tidak nyata kesyirikannya. Pada lidahnya Allah, hatinya lain Allah, ini syirik khafi. Atau pada lidahnya Allah, hatinya Allah itu belum dia mendapatkan, masih berusaha dia untuk memperdapatkan Allah, masih juga syirik. Orang yang namanya belum usul, selama dia belum usul kepada Allah itu masih dalam golongan syirik. Makanya kita diwajibkan oleh Allah untuk usul kepadanya. Kapan yang usul itu Allah yang sampaikan. Tugas kita mencari dia. Ketemu, urusan dia. Itu pada syariat kita mengatakan kita tugasnya hanya mencari. Padahal huwal awal wal akhir, tidak ada kita yang mencari. Dia yang mempercarikan pada kita, maka kita yang mencari. Dia yang memperdapatkan dia pada kita. Dia yang mencari, dia yang mendapat. Huwal awal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Tidak ada dari kita. Maka bukan kita dulu baru Allah. Bukan kita dulu yang mencari baru Allah yang memperdapatkan apa yang kita cari. Bukan itu. Ini secara syariat. Kita yang mencari baru guru, baru Allah. Allah dulu yang mencari, baru Allah yang mendapatkan. Maknanya Allah dulu, baru Allah. La mawjuda siwallah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi kalau kita bicara tidak ada yang lain, maka awal dia, akhir dia, zahir dia, batin juga dia. Jadi Allah itu berbicara masalah zahir selamanya tidak bisa kita lihat. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak kamu peroleh, tidak diperoleh dengan absar. Makna absar itu basar, makna basar itu mata zahir, mata kepala. Karena apa yang dilihat mata kepala itu akwal, semua selain Allah. Apa yang didengar oleh telinga itu suara akwal, suara selain Allah.
apa yang dibicarakan ini keluar dari selain Allah, maka selamanya dia berada dalam kesyirikan. Itu kita tidak mengetahui kita ini berada dalam kesyirikan bila mana kita tidak berperingkat. Kita rasa diri kita telah terlepas daripada syirik. Kita tidak lagi menyembah berhala. Kita tidak lagi menyembah selain Allah. Tapi selain Allah masih ada dalam batin kita, itu kita tidak sadar. Kita merasa telah aman, kita merasa telah dekat, padahal masih sangat jauh antara kita dengan Allah. Kita merasa dekat, merasa aman dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dengan sehat yang diberikan Allah kepada kita, dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Kita merasa aman dengan itu. Kita berpegang teguh dengan apa yang diberikan Allah pada kita itu. Berpegang teguh, i'timad alal amal. Berpegang teguh di atas amal yang diberikan Allah kepada kita. Berpegang teguh dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu dengan amal dan ilmu itu Allah mengazab kita. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mengistidrajkan dia dari segi dia tidak mengetahui. Dengan apa Allah mengistidrajkan kita dengannya? Dengan ibadah-ibadah yang baik, dengan ilmu. Kita merasa kita yang berilmu, dengan nikmat, dengan amal. Rasanya kita telah diberi nikmat oleh Allah. Zahirnya nikmat, hakikatnya bala. Maka bala dalam tasawuf ini adalah tidak mengingat kepada Allah. Ini merupakan bala yang sangat besar, lebih besar ini ketimbang tsunami, gempa, banjir dan lain sebagainya. Tidak mengingat kepada Allah, ini merupakan bala yang sangat besar. Istidraj itu tidak kita tahu, istidraj itu min haitsu la ya'lamun. Makanya orang dia jelek tidak mengetahui bahwa dia itu jelek. Rasa dirinya baik, taat. Dia pegang atas taat yang selama ini dia lakukan, sehingga dia merasa aman dari Allah, sehingga dia kurang harapnya kepada Allah. Ini yang dituntut dari berpegang teguh terhadap amal. I'timad alal amal nuksan raja ilallah. Penyebab kita kurang mengharap kepada Allah ini karena kita terlalu berpegang di atas amal. Misalnya kita ada melakukan amal baik, kita taat, kita telah patuh kepada guru, kita telah patuh kepada syekh. Apa yang diperintahkan oleh syekh telah kita lakukan semua. Kita berpegang di situ, i'timad di situ. Berpegang di situ. Maka ketika kita berpegang di situ, kita merasa aman. Kita kurang raja, kurang pengharapan kita. Tidak lagi kita mengharap karena kita telah diberi semua. Makanya merasa aman. Begitu juga orang yang i'timad di atas amal buruk. Oh, selama ini aku telah mengerjakan maksiat yang sedemikian. Nuksan raja juga terhadap Allah. Kurang berharap dia karena lebih besar dosa dia ketimbang Rahman dan Rahim Allah. Ini juga tidak baik. Makanya berlebihan jangan, berkekurangan jangan. Kita maksiat, segala macam maksiat telah kita lakukan, sehingga kita merasa dalam batin kita Allah tidak akan mengampuni maksiatku. Ini juga tidak baik. Mengapa zahir demikian? Karena dia i'timad kuat di atas amal dia lakukan. I'timad kuat di atas amal yang dia lakukan. Makanya tidak ada lagi zahir sifat Rahman, zahir sifat Rahim, zahir sifat Ghafur dari Allah. Besar dosa dia daripada Ghafur Allah. Juga orang yang i'timad atas amal baik, besar amal baik ini daripada rahmat Allah. Ini kedua-duanya salah dalam tasawuf.
wujud diri kota setan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan mudumul hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Yang kenyom, inilah merupakan tujuan daripada tauhid tasawuf yang diperjuangkan oleh Habibiyah. Inilah tidak lain untuk kita bisa keluar daripada alam kemakhlukan ini. Kalau kita masih tetap berada di alam kemakhlukan, selamanya kita syirik. Tidak nampak secara jali, namun bisa kita rasakan secara khafi. Jadi yang ke-10 buahnya untuk mendapat kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita telah mengenal siapa diri kita sebenarnya, maka kita telah menang dunia dan akhirat. Kapan kita menang? Sekarang. Akhirat inilah dunia. Ulama tasawuf mengatakan untuk kamu bisa mengetahui akhirat, maka kamu lihat dunia. Dunia inilah percikan akhirat. Dunia inilah nampak nyata akhirat. Maknanya nampak nyata hukum Allah, hukum asal Allah. Kamu lihat pada hukum abad. Nampak nyata azali, kita lihat pada abadi. Nampak nyata Allah, di mana kita bisa lihat di bukan Allah. Untuk bisa kita melihat Allah, lihat dulu kepada yang bukan Allah. Ketika yang bukan Allah itu tidak kita lihat lagi, telah tiada, maka disitulah kita bisa melihat Allah. Wasilah namanya. Kita berkeinginan untuk melihat Allah, harus kita lalui yang bukan Allah. Nabi Musa ketika beliau ingin melihat Allah di Bukit Tursina 40 hari 40 malam telah beliau kerjakan segala ibadat di bukit itu. Rabbi arini kaifa anzur ilaik. Ya Allah, tunjukilah satu sehingga aku lihat kepadamu. Lan tarani, kamu seakan-akan sekali-kali tidak bisa melihatku, kata Allah. Undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu lihatlah kepada bukit itu, kamu lihatlah kepada gunung itu. Wasilah Nabi Musa untuk bisa melihat kepada Allah. Allah menyuruh dia untuk melihat kepada masiwallah, gunung. Gunung itu bukan Allah. Untuk dia bisa melihat Allah, Allah menyuruh dia untuk melihat gunung itu. Apabila di gunung tetap dalam keberadaannya, fasaufa tarani, kamu tidak lama bisa melihatku. Tidak lama dari itu, saufa, selagi kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala tajalli keberadaan Allah bagi gunung, ja'alahu dakka, menjadikan Allah gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur dalam keadaan pingsan. Hancur gunung, pingsan Musa, bahasa Bahiriyah. Adapun yang dimaksud hancur gunung, tidak nampak lagi keberadaan gunung. Desom akuan, ini bahasa Aceh. Desom akuan, tidak nampak lagi akuan, tidak nampak lagi masiwallah. Akuan itu barang selain Allah. Tidak nampak lagi barang selain Allah dalam batinnya, maka dikatakan hancur gunung. Desom akuan, lemah Tuhan. Pingsan Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Musa pingsan, maknanya fana. Kemudian baru Nabi Musa mengucapkan lagi, aku bertobat ya Allah. Ketika beliau telah kembali, maka beliau mengucapkan taubat dari permintaan dia untuk melihat kepada Allah. Jadi
Kalau kita melihat kepada Allah, tidak akan sama. Masih ada kita yang melihat, masih ada kita yang mengerjakan, masih ada kita yang syuhud, masih ada kita yang tajalli. Itu belum tajalli, belum nampak. Jadi ketika dinampakkan, tidak ada lagi kita ini. Tidak ada makam ini pada kita, tidak ada baju ini pada kita. Ini baju guru-guru kita. Bicara tajalli ini bicara baju guru. Namun ini kita bicara masalah ilmu supaya kita bisa mengenal siapa guru kita itu. Makanya yang dibahas dalam masalah ini taubat, tidak lain. Bahas ini hanya wasilah. Ini wasilah, makalah wasilah, postu wasilah, semua wasilah untuk bisa mengenal siapa itu guru. Jadi bicara tajalli, bicara guru, pakaian guru, bukan pakaian kita. Kapan kita bisa tajalli? Ketika kita sudah mendapatkan guru. Jadi kadang-kadang kita ketika mendengar hakikat, ketika mendengar pakaian-pakaian yang tidak ada pakaian itu pada kita, yang tidak ada baju itu pada kita, sangat jauh baju itu pada kita. Kita terlena dengan baju itu, sehingga kita lupa untuk mendapatkan baju itu. Bagaimana? Lupa kita kepada guru, tidak akan sampai kita kepada Allah. Inilah yang terjadi. Terlena kita dengan hakikat, terlena kita dengan tajalli, tidak terlena kita dengan guru. Ini mustahil selamanya kita hanya terlena saja pada baju-baju itu yang bukan, yang tidak ada pada diri kita. Makanya kepada pakar-pakar tauhid tasawuf senusantara, agar dapat memperkenalkan mabadi ilmu tauhid tasawuf kepada umat, baik kepada pemerintah, ulama dan cendekiawan Islam pada tempat kita berada, dan juga kepada pakar dapat memberikan sarahan dan komentar pada poin-poin agar anggota-anggota tauhid tasawuf umat dapat memahami dengan sungguh. Sekian dan demikian dari Tunku Wahyu Sugil, pakar tauhid tasawuf. Betul. Makalah yang kedua yang berjudul apa itu Ratib Siribe. Ratib Siribe adalah menyebut kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingat olehmu akan Allah sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama dengan menyebut nama Allah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah satu nama dari nama Allah, agar dengan kita menyebut kalimat ini kita dapat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sebaik-baik yang aku katakan dan Nabi sebelumku adalah kata la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan juga firman Allah yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang-orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang dapat menyeru kepada Allah dan melakukan amal yang saleh atau pekerjaan yang baik, dan dia berkata sesungguhnya aku dari orang Islam. Quran surah Al-Fussilat ayat 33. Maka kalimat la ilaha illallah ini disamakan sebagaimana pokok kayu yang baik yang berdiri kokoh, akarnya tetap, mempunyai akar tunjang, cabang-cabang dan ranting yang rindang di bawah langit yang senantiasa mendatangkan buah pada setiap ketika.
Sebagaimana firman Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Apakah tidak melihat engkau bagaimana Allah mencontohkan kalimat yang baik, yaitu zikir la ilaha illallah, sama seperti kayu yang mempunyai akar tunjang, cabang dan ranting yang meninggi di bawah langit, yang senantiasa mendatangkan buah pada setiap ketika dengan izin Tuhan. Quran Surah Ibrahim ayat 24. Orang yang berzikir dengan kalimat ini, dia senantiasa mendapatkan buah yang banyak atau pahala yang senantiasa dia nikmati dalam kehidupan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Menetapkan oleh Allah akan orang yang beriman dengan kata yang tetap, yaitu kata la ilaha illallah, pada kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang benci dengan kalimat ini, yaitu orang zalim, dan Allah memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Adapun perkataan-perkataan yang jelek sama seperti kayu yang jelek, yang tidak mempunyai akar tunjang, mudah dikembangkan angin dan tidak akan lama tetap di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar." Perkataan yang jelek yang tidak ada di dalamnya kalimat la ilaha illallah itu sama seperti kayu yang tidak mempunyai akar tunjang, maka dia akan mudah tumbang dan tidak akan tetap di muka bumi. Quran Surah Ibrahim ayat 20. Dari itu marilah kita berzikir sebanyak-banyaknya. Jangan kita hanya banyak menyebutkan urusan-urusan duniawi, sebab dunia ini oleh ulama tasawuf menyamakan sama seperti bangkai, dan orang-orang yang senantiasa mencari dunia sama dengan anjing. Sesuai apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ad-dunya kajaifa wa tullabuha kalbun. Dunia sama seperti bangkai, dan orang-orang yang menginginkannya sama seperti anjing. Apakah kita siap menjadi anjing? Mudah-mudahan tidak ada di negara yang kita cintai ini, baik pemerintah, rakyat, dan sebagian ulama-ulama berkeinginan jadi anjing. Karena kita menyadari bahwa dasar negara kita yaitu Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Dan juga agama kita adalah agama tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan demikian barulah Islam kita ini bercahaya. Sebagaimana dengan firman-Nya, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Dan orang yang lebih bagus agamanya adalah orang yang dapat menyerahkan zatnya untuk Allah dan dia selalu memandang Allah. Belum baik agama kita kalau belum dapat menyerahkan zat kita untuk Allah dan senantiasa memandang Allah, itu kita hadap untuk Allah dan Rasul, dan kemudian hidup untuk Aceh dan negara tanah air kita. Maka marilah kita berzikir untuk dapat menyerahkan zat kita kepada Allah dengan radek siribai, agar agama kita bercahaya lagi di Aceh dan di negara Republik Indonesia yang tercinta. Sekian dan demikian dari Tunku Amri Kuala Simpang. Kita berzikir harus memelihara makhraj dan tajwid zikir, dan kita harus dapat memahami tingkatan-tingkatan zikir, yaitu yang pertama kita berzikir dengan lidah, hati kita lalai, tidak teringat kepada mazkur, maka disebut zikir kita ini adalah zikir ma'al ghaflah, zikir bersama lalai. Ini tidak dapat membebaskan tujuan zikir, membekaskan tujuan zikir. Dan yang kedua, kita berzikir, kita sudah mendapatkan mazkur di dalam hati kita, akan tetapi belum bercahaya zikir itu.
sebab masih teringat selain mazkur. Ini yang disebut dengan zikir ma'al yaqdah atau zikir serta terbangun hati. Zikir seperti ini sudah mulai baik. Yang ketiga, zikir ma'al hudur. Kita berzikir tidak teringat selain mazkur atau Allah, karena cahaya mazkur telah memenuhi batin kita. Ini zikir yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, yaitu zikir ma'al ghaibah, yaitu hilang selain Allah, termasuk diri kita, dan zikir pada mazkur, yaitu Allah dan sifatnya. Ini zikir sufi yang terlepas dari diri dan wujud diri. Tidak ada yang menguasai batinnya oleh dunia kecuali Allah. Mudah-mudahan kita dapat mencapai zikir ma'al hudur, apalagi zikir ma'al ghaibah. Inilah zikir atau kalimah yang disebut dalam Al-Quran, sama seperti kayu yang baik yang mendatangkan buah yang banyak yang kita nikmati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apakah masih ada juga dari sebagian umat Islam di Aceh dan Nusantara ini yang malas berzikir atau menjelek-jelekkan Raden Siribe? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu itu dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Ataupun zikir dalam tarikat ini, dalam majelis ini yang Abu Ya beri nama Ratib Siribe, untuk kita memperbarui iman kita. Jika kita awam, supaya dengan Ratib ini bisa khawasul khawas. Inilah tujuan daripada Ratib Siribe. Jadi Ratib Siribe itu adalah menyebut kalimah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Jadi orang kalau mendengar Siribe, kalau mendengar 1000 terhenti dia di nama, tidak mengetahui hakikat musamma, maka dia tertipu dengan nama itu sendiri. Sebagaimana kita tertipu dengan nama Allah, tapi kita tidak mengetahui siapa itu Allah, siapa musamma dari Allah itu. Jadi mereka bilang banyak berzikir ada batasnya. Kapan berzikir ada batasnya? 1000. Maka bukan ini yang dimaksud oleh Abu Ya. Itlaq lazim, iradah malzum. Yang disebut 1000, yang dimaksud banyak. Sebenarnya kalau kita mendakwa kita ulama fikih, di dalam kitab Hudhudi diterangkan, wa indal fuqaha ayyuthira min dzikri la ilaha illallah 300 fi kulli yawmin wa lailah. Dia yang mengakui, yang mendakwa dia sebagai ulama fikih, ulama-ulama fuqaha, harus ada zikir dia dalam sehari semalam 300 kali. Kalau dia mendakwa dirinya fuqaha, harus ada zikir dia 300 kali. Wa inda sufiyah, dan di sisi ulama sufi, 12,000, 12.000 zikir, 12.000. Bagaimana yang maksud 12.000? Apakah kurang dari 13, lebih dari 11.000? Juga bukan itu yang dimaksud. Wal murad bihi istighraqul awqat fi dzikir. Adapun yang dimaksud 12.000 itu bukanlah jumlahnya, bukan terhenti di 12.000 itu, namun yang dimaksud dengan 12.000 itu ratib 12.000. Nah, kalau di dalam kitab itu yang dimaksud istighraqul awqat. Kita habiskan waktu kita dalam zikir. Kita habiskan waktu kita dalam ratib Siribe. Nah, Ratib Siribe itulah zikir la ilaha illallah. Jadi berzikir itu macam caranya. Ada cara dengan menyebut
menyebut la ilaha illallah. Ada cara dengan menyebut guru. Kita ceritakan guru di posku, itu juga zikir. Bicara guru, cerita guru untuk bisa mendekatkan kita dengan guru, maka itu zikir. Zikir tariqah. Jadi guru yang dimaksud, guru yang telah sampai kepada Allah. Maka kita ceritakan dia, itu juga bahagian daripada zikir. Jadi ratib seribai sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini bukan berbicara masalah 1000, 2000, 3000 atau jumlahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka dzikran katsiran inilah kata lain ataupun inilah yang dimaksud daripada seribai ini. Karena untuk kita bisa dekat dengan Allah, dan jalan yang paling mudah untuk bisa kita dekat dengan Allah tidak ada lain hanyalah dengan zikir. Akrabut turuq wa ashaluha lil murid, sedekat-dekat jalan dan semudah-mudah sampai si murid ila darajatit tauhid, kepada derajat tauhid yang paling tinggi. Di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan at-tariqah Naqsabandiyah, melalui tariqah Naqsabandiyah. Syekh Hamid Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub menerangkan, sedekat-dekat jalan, semudah-mudah sampai si murid kepada derajat tauhid itu dengan mengikuti tariqat. Di tariqat itu ada diajarkan zikir, maka zikir itu sudah termasuk ke dalam mengikuti tariqat. Maka beliau katakan, inilah jalan yang paling mudah sampai, inilah jalan yang paling cepat sampai. Jadi kita orang bodoh bagaimana? Kita orang yang bukan di pesantren bagaimana? Tidak berilmu pengetahuan bagaimana? Wa in kana naqisal qabiliyah, sekalipun si murid itu kurang EQ-nya, kurang idraknya, kurang ilmunya. Karena bicara masalah tarikat bukan bicara masalah ilmu. Makanya di situ disebutkan aqrabut turuq wa ashaluha lil murid ilal husul ila darajatit tauhid tariqah Naqsabandiyah wa ikana naqisal qabiliyah. Sekalipun si murid itu naqis, kurang idraknya, kurang EQ-nya, kurang dalam segala macam. Kita awam, sekalipun kamu awam. Jadi tidak ada istilah orang yang tidak punya ilmu tidak boleh bergabung dalam tarikat ini. Bisa jadi kita yang mengetahui segala macam ilmu, kita telah buka berbagai macam kita yang tidak akan sampai kepada Allah. Bisa jadi dia yang bodoh, yang tidak mengetahui apa-apa, tapi dengan fadl Allah dia yang sampai kepada Allah. Itu prioritas Allah. Tu'iddu man tasha', tudillu man tasha', biyadikal khair. Allah meninggikan derajat seseorang dengan fadl dia, dengan karunia dia. Allah menurunkan, Allah menyesatkan seseorang juga dengan bi'adlillah, dengan keadilan dia, Jadi tidak ada hak kita untuk mengatakan kamu ini begini, kamu itu begitu, kamu ini belum benar. Tidak ada hak kita. Ini hak prioritas Allah. Jadi mengapa aku sesat, mengapa aku tinggi, itu tidak ada mengapa. Artinya tidak dikenapakan. Itu prioritas Allah. Tidak ada kenapa di situ. Bagaimana supaya kita tidak lagi sesat, tidak lagi dalam kesesatan menuju kepada Allah, itu ada bagaimana? Tapi orang yang telah disesatkan oleh Allah, kita tanya lagi kenapa dia sesat, itu tidak dikenapakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Berbicara masalah ini, bicara masalah tidak ada ditanyakan.
dan Allah memperbuat sesuai kehendaknya. Kita boleh berkeinginan, kita boleh berkehendak dengan sesuai dengan kehendak kita. Semua juga boleh berkehendak dengan kehendaknya. Tapi Allah fa'al lima yurid. Ana urid, anta turid, huwa yurid, nahnu nurid. Aku punya keinginan, semua punya keinginan, tapi jangan lupa Allah fa'al lima yurid. Allah memperbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka di saat itulah kita mengetahui tidak ada kehendak kita. Tidak ada kehendak kita, yang ada hanya kehendak Allah. Maka dari situ bicara masalah tarikat ini tidak bicara masalah orang yang ilmunya banyak, tidak bicara masalah orang yang pengetahuannya tinggi, tidak, bukan itu. Hatinya bagaimana? Hadap hatinya bagaimana? Belum tentu orang yang banyak ilmu dia sampai kepada Allah. Iblis gurunya malaikat, alim dia, lantaran ananiahnya, wujud dirinya. Fa innaka rajim, kamu aku kutuk. Firman Allah ketika iblis merasa dirinya telah lebih baik daripada Adam, karena Adam dari golongan manusia Allah jadikan khalifah di muka bumi ini. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, engkau jadikan dia dari tanah. Masa api menyembah tanah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, kamu terkutuk selama-lamanya. Wujud dirinya iblis dia telah sampai kepada surga. Wujud diri kita belum. Maka bila mana wujud diri kita belum terlepas dari kita, lebih parah kita dari iblis. Kita tidak mengetahui itu. Min haitsu la na'lamu, kita tidak mengetahui itu. Nah, karena tolak ukur tasawuf, apa yang dibicarakan tasawuf? Bicara masalah iblis, tolak ukurnya diri sendiri. Bicara masalah nifaq, syirik, tolak ukurnya diri sendiri. Ketika dalam tasawuf kita berbicara masalah iblis, bicara masalah setan, bicara masalah jin, tolak ukurnya kepada ini tidak ada, tidak akan kita peroleh itu bersih daripada kita. Karena tolak ukur tasawuf, belajar diri, belajar diri, belajar diri. Inilah tasawuf. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama lah. Barang siapa yang dia ingkar kepada taghut, berhala, beriman dia kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan putus-putus. Yang bukan tasawuf mengatakan berhala, patung, berhala ini, berhala itu, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tasawuf bukan itu. Bila mana ada lain Allah dalam batinmu, maka itu berhala. Itu tasawuf. Maka tujuan Ratib Siriba ini untuk membersihkan kita daripada berhala-berhala itu semua. Berhala selain Allah dalam batin kita. Nah, terlihat selain Allah dalam batin kita itu taghut menurut thariqah. Bukan taghut menurut syariat. Taghut menurut syariat berhala. Matahari, Tuhan matahari itu taghut. Jadi inilah jalan yang paling mudah sampai dengan kita bertarikat. Dan di dalam tarikat pun ada jalan yang paling mudah lagi dengan zikir. Dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Ada zikir ma'al ghaflah, ada zikir ma'al yaqdah, ada zikir ma'al hadrah atau ma'al hudur, dan ada zikir ma'al ghaibah. Pertama kita berzikir, hati kita tidak mengingat kepada Allah. Lidah kita berzikir, batin kita kepada lain Allah. Ini dikatakan ma'al ghaflah. Sudah baik daripada tidak berzikir. Namun perlu kita ketahui, zikir yang seperti ini zikir munafik namanya. Lidah la ilaha illallah, hati hati selain Allah. Kalau ada pada kita maka zikir kita zikir munafik. Ataupun bahasa sopannya zikir ma'al ghaflah. Bahasa sopan. Bahasa kasarnya syirik. Dia berzikir tapi syirik.
ma'al ghaflah. Maka ini kata Abu ya, atau kata ulama-ulama tasawuf terdahulu dalam kitabnya, ini sudah baik daripada dia tidak berzikir sama sekali. Kemudian yang kedua, zikir ma'al yaqظah. Dia berzikir, hatinya terbangun untuk mengingat kepada Allah. Belum betul, Allah itu belum dia rasakan, tapi terbangun dia ketika dia berzikir. Mengingat dia kepada maknanya, merasa senang dia. Kapan ada lagi zikir? Kapan ada lagi zikir? Hudur itu belum ada pada dia. Ini zikir ma'al yaqظah. Ketika berbicara masalah zikir sudah terbangun dia. Cepat-cepat berzikir, bersegera hatinya untuk cepat-cepat berzikir. Ini ma'al yaqظah lebih bagus daripada ma'al ghaflah yang pertama. Dan yang ketiga, zikir ma'al hudur. Dia hadir hatinya, hadap hatinya kepada Allah, tidak terlihat selain Allah dalam batin. Zikirnya ini sudah berbuah, sudah mempunyai hal, tapi masih kurang juga, tapi sudah bagus. Karena ada zikir yang keempat yang lebih bagus daripada zikir ma'al hudur itu. Yang keempat, zikir ma'al ghaibah amma siwal madhkur. Zikir bersama hilang dalam batinnya selain mazkur. Makna mazkur ini yang dizikirkan, yaitu Allah. Hilang selain Allah dalam batinnya, termasuk dia yang berzikir, termasuk kita yang berzikir. Karena rukun zikir ada 3, zakir, zikir, mazkur. Zakir kita yang berzikir, zikir kalimat apa yang kita zikirkan, mazkur kepada siapa kita zikirkan. Maka ketika zikir ini di posisi keempat, zikir ma'al ghaibah, hilang zakir ke dalam zikir, hilang zikir ke dalam mazkur. Tidak ada zakir, tidak ada zikir, yang ada hanya Bagaimana maksudnya? Apa dia tidak lagi berzikir? Bukan, tidak terlihat, tidak terasa bahwa dia yang berzikir. Tidak terasa lagi dia yang berzikir. Ma'al ghaibah, hilang. Apa hilang? Di akwan dalam batinnya, isom akwan, gadah akwan, lemah Tuhan. Tak ghaibah dirinya, Allah yang dia dapat. Yang hilang dirinya, yang dia dapat Allah. Jadi apakah bisa kita semua untuk zikir ma'al ghaibah itu? Di dalam kitab Hududi, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengutip di dalam kitab tersebut halaman 133, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Beliau membagikan zikir 4 juga, tapi di ujung ma'al ghaibah itu beliau menegaskan wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal demikian itu tidaklah sulit di sisi Allah. Tidaklah sulit di sisi Allah. Allah mengangkat kita dari ghaflah, yaqظah sampai ghaibah tidak sulit. Itu bicara masalah Allah. Kenapa kita lihat sekarang, kita rasakan sekarang ini, kita seakan-akan dunia ini sangat terasa berat dalam batin kita. Karena kita tidak terlihat Allah. Terlihat berat itu dari kita, terlihat terlepas atau tidak itu dari kita. Makanya berbicara masalah Allah, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Allah meninggikan derajat orang bodoh, Allah merendahkan derajat orang alim. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal demikian tidaklah sulit di sisi Allah. Mengangkat Allah dari keadaan dia tidak mengetahui siapa dia kepada dia sampai kepada Allah dengan mudah. Orang yang dulunya maksiat tapi sekarang secara langsung dia bisa dekat dengan Allah. Orang yang dulunya taat sekarang dia diubah oleh Allah, bisa jadi zalim. Muqallibal qulub. Allah. Dengan apa dia kerjakan? Apakah Allah itu tidak adil? Inilah keadilan Allah. Inilah keadilan Allah. Yang dikaji bukan itu. Jadi yang ditanyakan bagaimana Allah merendahkan dia, bagaimana Allah menaikkan dia. Ini tidak ada kajian. Tidak ada kajian tentang hak prioritas Allah. Ketika kita mengkaji ini, selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan siapa itu Allah. Kita mengkaji tentang perbuatan Allah, bagaimana Allah memuliakan dia, tidak memuliakan aku. Ini tidak akan kita dapatkan.
Karena ini tidak ada kaji. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak dipertanyakan apa yang Allah perbuat, mereka menanyakan. Kafirlah mereka. Kafirlah mereka. Maka tingkatan zikir yang keempat itu zikir ma'al ghaibah. Lalu di situ di dalam ayat itu Allah dengan mudahnya merubah kita dari kita dalam keadaan ghaflah hingga sampai menuju kepada ghaibah. Maka inilah tujuan kita hidup, tujuan kita berzikir untuk menghilangkan diri kita ini, untuk menghilangkan dunia dalam diri kita, untuk menghilangkan akwa sehingga sampai kepada tujuan. Jadi hanya sekian komentar singkat. Jika kurang maaf. Billahi taufiq.